Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Nindya Putrasati dengan NIM 211000120140080. Di sini saya akan mengerjakan soal output analisis kekar menggunakan software DIPS. Langkah pertama yang saya lakukan adalah klik file, lalu habis klik file ada new, nanti akan muncul seperti ini. Selanjutnya kita ubah dulu global orientasi formatnya menjadi strike right atau deep. Setelah itu kita copy data kekar yang kita sudah dapatkan, kita paste. Kita copy dulu sebentar. Kita copy, lalu kita paste. Setelah itu klik vektor preset untuk melihat titik persebarannya. Selanjutnya kontur preset untuk melihat konturnya. Dari masing-masing kontur kita tandai titik puncaknya. Pertama di sini ada maksimum 1. Lalu visibility yang digunakan adalah pole karena berupa titik pole dan label. Lakukan hal yang sama untuk titik maksimum 2. Selanjutnya pole masing-masing dari titik maksimum tersebut. Pole maksimum 1. Karena berupa bidang, jadi kita gunakan visibility plane. Lalu pole maksimum 2. Max 2. Oke. Lalu pertemuan titik potong pol maksimum 1 dan maksimum 2 kita beri tanda titik sigma 2. Kita beri tanda maksimum sigma 2. Nah, 2. Karena berupa titik, jadi visibility yang digunakan adalah pole. Karena warnanya hijau semua, kita edit dulu. Untuk titik kita beri warna hitam. Dan untuk bidang kita beri warna merah. Warna merah. Ini hitam. Oke. Selanjutnya untuk menentukan sigma 1 dan sigma 2, sigma 1 dan sigma 3, kita memerlukan bantuan griddle pen. Jadi kita buat dulu griddle pen-nya. Diusahakan melalui maksimum 1 dan maksimum 2. Griddle pen. Karena ini berupa bidang, jadi visibility yang digunakan pen. Griddle pen. Lalu untuk menentukan sigma 1 dan sigma 3, kita perlu mengetahui jarak pol maksimum 1 dan maksimum 2 ini lebih besarkah dari 90 atau kurang. Maka dari itu gunakan tools, lalu measure angle, kita titiki terlebih dahulu. Ya. 49,8 dibulatin 50 karena ini
titik perpotongan antara griddle plane dengan pol maksimum 1 dengan pol maksimum 2 dengan griddle plane itu jaraknya 50, berarti kurang dari 90. Berarti yang berada di antara maksimum 2 dengan maksimum 3 nanti sigma 1. 50. Untuk ngeplotnya itu kita dibantu dengan pitch grid. Kita buat pitch gridnya terlebih dahulu. 50, berarti kita hitung dari sini. Ini kan 10. Oh, kita buat di sini. Berarti sigma 3. 10, 20, 25. Sini 25. Sigma. Kita karena kurang presisi tadi ya, kita ulang. 10, 20, 25. Kurang presisi lagi. 10, 20. Ya udahlah. Lalu setelah sigma 3 udah, kita buat sigma satunya. Sigma satunya tadi melewati sigma 3. Kurang lebih di sini. Sigma 1. Setelah itu kita hapus toolsnya. Lalu kita edit dulu warnanya seperti yang sudah kita buat sebelumnya. Untuk plan merah, untuk titik hitam, setelah semuanya sudah, kita untuk mengetahuinya, karena ini masih strike right, padahal ini struktur garis, jadi kita ubah dulu di pojok kanan bawah sampai ketemu trend dan plang. Setelah ini bisa dibaca seperti trennya 123, plangnya 23 untuk maksimum 1. Dari legenda ini bisa kita baca. Setelah itu kita screenshot terlebih dahulu. Selanjutnya saya akan mengerjakan soal output analisis lipatan menggunakan software DIPS. Langkah pertama yaitu klik file lalu new. Setelah itu kita ubah dulu global orientation formatnya menjadi strike right atau DIP. Setelah itu kita copy data yang sudah kita oleh. Setelah itu kita paste, lalu kita klik vector preset untuk melihat persebaran titiknya, lalu kontur preset buat melihat kontur. Setelah itu masing-masing kontur kita tandai titik puncaknya. Seperti di sini kita tandai sebagai maksimum 1. Visibility yang digunakan adalah pol karena berupa titik. Setelah itu kita perlakukan hal yang sama pada maksimum 2. Sini maksimum 2. Lalu kita buat perpotongan antara pol maksimum 1 dan maksimum 2 yaitu sebagai sigma 2. Dimana garis yang saya buat saat ini melalui maksimum 1 dan maksimum 2. Sebentar. Sigma 2 kita tandai sebagai
Selanjutnya kita memerlukan griddle plan. Kita buat griddle plan-nya terlebih dahulu. Griddle plan. Di mana griddle plan berupa bidang, maka visibility yang di checklist adalah plan dan label. Selanjutnya, untuk menentukan sigma 1 dan sigma 2, sigma 1 dan sigma 3, kita memerlukan measure angle untuk mengetahui jarak antara maksimum 1 dan maksimum 2 terlebih dahulu. Maksimum 1 dan maksimum 2. Di sini maksimum 1, pada titik ini maksimum 2. Diperoleh 71,67, kita bulatkan berarti 72. 72 itu kurang dari 90, maka dari itu yang diantara maksimum 1 dan maksimum 2 itu adalah sigma 1. Lalu jarak antara ininya 108, berarti kita memerlukan terlebih dahulu pitch grid terlebih dahulu. 108 tadi ya. Berarti maksimum 1 maksimum 2 di 108 bagi 2 yaitu 54. Kita buat jarak 54 terlebih dahulu. 54 berarti kan 10, 20, 30, 40, 50, 54, 54. Berarti 54 di sini. Berarti posisi sigma 1 ada di situ. Kita ubah ke pol karena dia merupakan titik. Selanjutnya kita buat sigma 3-nya. Di mana sigma 3 itu letaknya 90 derajat dari sigma 90 derajat dari sigma 1. derajat dari sigma 1. Sigma 3. Setelah itu kita delete all tools, lalu kita edit warnanya. Untuk titik itu warna hitam, dan untuk bidang itu warna merah, warna hitam. Oke, setelah itu kita unchecklist legendnya, lalu checklist kembali. Setelah itu di sini kita ubah dulu menjadi terang, maksud saya trend atau plang. Baru kita bisa membaca seperti maksimum 1 itu trennya 359, pelangnya 34, dan seterusnya. Selanjutnya saya akan mengerjakan soal output analisis sesar dengan struktur penyerta gauge fracture menggunakan software DIPS. Langkah pertama itu klik new, lalu klik strike right atau dip, klik OK, lalu langsung ke contour reset. Kita lihat dulu gauge fracture-nya itu arahnya 35 dengan dip 41. 35 dengan 41. 5 dengan 41. Kita beri nama gauge fracture. Nah, dia berbentuk bidang, jadi yang digunakan itu checklistnya yang plan. Selanjutnya kita lihat bidang sesarnya itu 145 arahnya dengan dip 43. 145 yaitu
yaitu bidang sesarnya. Selanjutnya, titik potong gaze factor dengan bidang sesar kita tandai sebagai sigma 2. Kita tandai terlebih dahulu sigma 2. Karena sigma itu berupa titik, berarti menggunakan pol. Selanjutnya dari sigma kita buat girdle plane-nya. Dimana girdle plane itu berupa bidang. Selanjutnya perpotongan girdle plane dengan gaze factor itu adalah sigma 1, maka dari itu kita tandai sigma 1. Selanjutnya untuk menentukan sigma 3 yaitu 90 derajat dari sigma 1, kita memerlukan bantuan pitch grid. Yaitu 90 derajat dari sekitaran segini lah. Sini sigma 3. Selanjutnya kita delete all tools, lalu kita edit dulu warnanya. Untuk gaze factor warna biru, untuk bidang sesar warna merah, untuk sigma warna hitam, girdle plane biarkan saja warna hijau, sigma warna hitam agar terlihat beda. Oke, selanjutnya kita checklist legend, kita checklist kembali. Sebelumnya kita ganti dulu transplang agar terbaca sigmanya. Selanjutnya saya akan mengerjakan soal output garis-garis menggunakan software Dips. Langkah pertama itu klik file lalu new. Setelah itu ubah terlebih dahulu menjadi select right atau dip. Lalu kita langsung klik contour preset. Lalu kita lihat datanya, yaitu garis-garisnya itu dengan arah 246. N246 kita menggunakan trendline N246. Oke. Lalu kita lihat lagi data bidang sesarnya itu 227 44 dipnya. 127 44. Karena dia berupa bidang, jadi kita checklist pen sama label bidang. Nah, lalu selanjutnya untuk mengetahui sigma 2 itu pergeseran sejauh 90 derajat. Kita memerlukan bantuan girdle plane terlebih dahulu. Kita buat dulu girdle plane di sini. Itu berupa plane, oke, benar. Nah, karena girdle plane-nya di sini, otomatis sigma 2-nya itu 90 derajat kan. Pergeserannya dari sini ke sini 90 derajat. Berarti kita tandai pertemuan girdle plane dengan bidang sesar adalah sigma 2. Karena ini berupa titik, jadi gunakan pol. Selanjutnya, dari sini kita untuk mencari sigma 1 dan 3, kita buat dulu girdle plane-nya dengan acuannya itu dari sigma 2. Di sini girdle plane kedua maksudnya. Dan kedua untuk mencari sigma 1 dan sigma 3. Girdle plane kedua. Jadi seperti yang kita ketahui sigma 1 itu 30 derajat ke arah pusat. Jadi kita membutuhkan pitch grid terlebih dahulu. Buat dulu pitch gridnya.
sebesar 30 derajat. Ini kan 10, 20, berarti 30 di sini. Di sinilah ya kira-kira. Nah, di sini tuh sigma 1. Itu berupa titik. Selanjutnya sigma 3 itu 90 derajat dari sigma 1. Kira-kira sepertinya di sini. Sigma 3. Udah selesai semua, kita hilangkan dulu toolsnya, tuh delete all tools, lalu kita warnai, kita edit. Untuk bidang sesar kita warnai merah, untuk griddle plane-nya warnanya hijau, untuk sigmanya warnanya hitam semua. Lalu kita checklist legend, lalu checklist lagi. Kita ubah dulu untuk membaca sigma itu menggunakan Trenat dan Plan, maka sudah seperti ini. Selanjutnya, saya akan mengerjakan soal output analisis sesar dengan struktur penyerta drag fold. Langkah pertama yang saya lakukan yaitu klik file, lalu klik new. Setelah itu ubah dulu jadi strike right atau deep. Klik OK, lalu langsung ke kontur preset. Dari kontur preset kita lihat dahulu di sini drag fold-nya itu 108 dengan deep 56. 108 56 drag fold. Karena dia plan, karena di bidang, maka di checklistnya plan sama label saja. Selanjutnya kita lihat dahulu bidang sesarnya drag fold yang itu 235 dengan 43. 235 43. Ya, ini bidang sesar. Ya, selanjutnya pertemuan bidang sesar dengan drag fold itu kita beri tanda sigma 2. Sigma 2. Jadi karena sigma itu visibility-nya pol, jadi plan-nya kita unchecklist. Selanjutnya kita bikin griddle plan-nya dahulu untuk menentukan sigma, untuk membantu menentukan sigma 1 dan 3. Di sini griddle plan. Lalu perpotongan dari griddle plan dengan drag fold itu adalah sigma 3 aksen. Kita tandai sigma 3 aksen. Sigma 3 aksen. Selanjutnya untuk mendapatkan sigma 1 aksen yaitu 90 derajat dari sigma 3 aksen. Kita menggunakan bantuan pitch grid. (90 derajat dari sigma 3 aksen.
Nah, sekiranya di sini yaitu satu aksen. Selanjutnya untuk menentukan sigma 1 itu perpotongan dari grid dengan bidang sesar dari titik tersebut 30 derajat mengarah ke sigma 1 aksen. Berarti kan kalau misal ini berarti kan 10 di sini, terus 10 di sini, terus 20 di sini, terus 30 sekitar di pojok sini. Sigma 1. Selanjutnya, untuk menentukan sigma 3 yaitu 90 derajat dari sigma 1. 90 derajat dari sigma 1 itu di sini. Iya. Selanjutnya kita delete all tools, lalu kita edit warnanya. Untuk drag fold kita warna biru, untuk bidang sesar warna merah, untuk sigma warna hitam, untuk grid open warna hijau, untuk sigma warna hitam semua. Oke. Setelah itu kita akan checklist dulu legend, baru kita checklist lagi, lalu kita ubah dulu menjadi trend plang agar terbaca sigma 1 dan sebagainya seperti yang terlihat di tabel di kanan ini.